Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah khair wa hal barakatuh. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah pelajaran as-sirah an-nabawiyyah, mengupas, mempelajari tentang sejarah kehidupan manusia agung, makhluk paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita kaji adalah kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah, karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir kita telah sama-sama mempelajari, sama-sama mengetahui apa yang dimaksud dengan sunan at-tabi'iyah, dengan apa yang dimaksud dengan al-ilm al-hadith, ilmu yang modern, dan semua itu kembali pada apa yang sudah kita sama-sama pelajari, kita ketahui dengan apa yang disebut dengan al-hukmu al-adi. Kembali kepada apa yang disebut dengan al-hukmu al-adi, yaitu satu hukum yang bersandarkan kepada adat kebiasaan yang terjadi berulang-ulang, bisa dilakukan melalui penelitian, percobaan, dan hasilnya nanti adalah al-hukmu al-adi. Baik, kita akan kemudian pada pertemuan yang lalu pula kita telah sama-sama mempelajari, mengetahui hukum itu dibagi menjadi 3, ada hukum akal, ada hukum adi atau hukum ada hukum syar'i. Ini penting sekali, siapapun yang ingin belajar akidah maka penting mengetahui hukum 3 ini. Dan ini kaitannya dengan akidah, karena mereka, para penganut mazhab dzati ini, menginginkan agar umat Islam menjauhi perkara-perkara gaib dalam akidah. Berarti kita pun harus berbekal diri dengan ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid. Dan di antara pembahasan nanti di ilmu akidah itu ada macam-macam hukum yang 3 ini. Kemudian nanti lebih ke yang dipelajari dengan luas adalah pembagian hukum yang pertama, yaitu hukum akal menjadi wajib atau wujub, menjadi al-jawaz dan istihalah. Tentunya kita tidak sedang mempelajari ini pada kesempatan kali ini. Ini hanya mengingatkan murajaah apa yang sudah kita pernah pelajari. Kita akan lanjutkan kajian kita, pelajaran kita. Kita akan baca nasnya, teksnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala kama ghaba anhum anna ad-din as-salih fi dhatihi la yahtaju fi 'asrin ma ila muslihin yatadaraku sya'nah aw islahin yughayyiru min jawharih. Lihat, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahasanya luput dari pandangan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin bahwasanya kalau seandainya Islam ini dilepaskan dari perkara-perkara yang gaib, maka secara tidak langsung, perlahan-lahan akan mengosongkan hakikat Islam itu sendiri, akan menghapus Islam itu sendiri. Karena memang wahyu adalah perkara yang gaib, dan yang tidak percaya wahyu berarti tidak percaya kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang tidak percaya kenabian Nabi Muhammad SAW adalah kafir. Begitu pula
luput dari pandangan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang sederhana dalam berpikir dari kalangan muslimin, bahwasanya agama yang baik, yang benar secara hakikatnya, secara zatnya, secara mahiyahnya, kalau sudah benar agama, nggak butuh dalam waktu tertentu atau di waktu yang akan datang, yang mendatang kapanpun itu, nggak butuh kepada apa yang disebut dengan islah perbaikan. Dan sekarang begini, kalau sudah baik ngapain diperbaiki gitu? Kalau sudah benar ngapain dibenarkan? Saya tanya sama kalian, Ustadz tanya sama kalian, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Kemudian ada ngomong, Ustadz saya mau benarkan jawabannya. Ngapain orang jawab sudah benar mau dibenarkan? Itu gimana ceritanya? Nyambung apa tidak? Gak nyambung. Yang dibenarkan itu yang salah. Tapi kenapa para pengikut mazhab dzati ini menyeru kaum muslimin untuk melakukan sebuah pergerakan aktivitas yang disebut dengan thawrah islahiyah, revolusi perbaikan dalam hal akidah? Jadi mereka ikut-ikutan saja selama ini orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin yang tertipu, yang terjebak, ikut-ikutan saja. Oh iya, namanya kan perbaikan. Yang namanya perbaikan ya berarti baik, ya diikuti saja. Itu lihat. Tanpa mereka berpikir bahwasanya sesuatu yang sudah benar, sudah baik secara hakikat, tidak perlu namanya Ngapain sudah baik kok mau diperbaiki? Udah bener kok mau dibenerkan, mau ngapain? Agama Islam itu sudah sempurna, sudah benar, tidak perlu dibenarkan. Kalau suatu yang benar kemudian mau dirubah, maka perubahannya adalah dari benar menjadi batil. Sudah, tidak ada perubahan lain. Paham atau tidak? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau sudah dapat yang benar, jangan dirubah, karena perubahannya pasti akan menuju kesesatan. Itu saja sudah kaidahnya. Berarti memang mereka menganggap betul-betul bahwasanya ada kekurangan, tidak hanya kekurangan, kesalahan dalam agama kita. Cuman kitanya nggak sadar karena ini dibungkus dengan cover yang halus, dengan jilid yang halus, dengan bungkus yang halus, yang menarik. Itulah yang membuat orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin terjebak dalam jebakan mereka, tidak sadar bahwasanya agama yang sudah benar tidak butuh pembenaran lagi di kemudian hari. Jelas atau tidak? Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Jadi seperti itulah yang terjadi. Yang terjebak dalam jebakan mereka, tertipu dengan tipuan yang mereka buat, adalah kalangan orang-orang awam dari golongan kaum muslimin. Yang luput dari pandangan mereka orang-orang awam ini bahwasanya agama yang benar itu nggak perlu dibenarkan. Karena kebenaran kalau dirubah maka akan jadi kebatilan, selesai. Nah sekarang sudah jelas, ini genteng nggak ada yang bocor, genteng nggak ada yang bocor. Tiba-tiba ada Masya Allah santri yang baik, saya mau benahi genteng biar jadi nggak bocor. Ngapain sudah nggak bocor? Ente kalau naik ke atas genteng, gentengnya keinjak malah jadi bocor. Kan begitu. Malah jadi rusak. Ente menata sudah rapi, ente nata buku nih. Atau nata lemari. Masya Allah pakaian semua sudah rapi. Kemudian rapi, udah top, rapi. Tiba-tiba ada, saya mau benerin ya lemari ente. Maksudnya isinya mau saya benerin. Maksudnya apa? Mau dirubah. Isinya mau dirubah. Kalau udah rapi dirubah jadi gimana? Jadi acak-acakan, rusak isinya. Makanya sudah, ini tipu-tipu. Ini tipu-tipu. Tapi bagaimanapun juga orang-orang awam yang tertipu
tidak semuanya orang awam yang tertipu, awas, tidak semua orang awam tertipu ini kita bisa langsung hukumi dia akan kafir, tidak, atau dengan sengaja, tidak. Nah, kita harus lihat studi kasusnya seperti apa. Kadang-kadang di awal mereka tidak sadar, kemudian hari mereka sadar. Dan ini adalah tugasnya siapa? Tugasnya para ustadz, para da'i, para penjuru dakwah untuk menyadarkan orang-orang awam dari golongan kaum muslimin yang kena tipu-tipu kelompok-kelompok tertentu yang ingin menghancurkan baik akidah dalam Islam ataupun amaliyah dalam Islam ataupun akhlak dalam Islam. Ini tugas semuanya. Tugas semuanya. Baik, kita lanjutkan. Qal ghaba an haula'in nasi hadza kulluh. Luput dari orang-orang ini semuanya. Maksudnya ini semuanya yang apa? Yang pertama, bahwasanya yang namanya thawra islahiyah itu revolusi perbaikan dalam akidah, tujuannya justru adalah mengeluarkan umat Islam dari akidah, menghancurkan akidah sehancur-hancurnya, mencabut akidah dari hati kaum muslimin. Mereka luput, mereka nggak tahu, nggak sadar itu, nggak ngeh bahasa kita. Ini pertama. Kedua, kalau agama Islam dilepaskan, dikosongkan dari perkara-perkara gaib, berarti sama dengan mengingkari wahyu, sama dengan mengingkari kenabian, sama dengan mengingkari agama Islam itu sendiri, berarti dia bukan Islam, keluar dari Islam. Luput dari pandangan mereka bahwasanya agama yang benar nggak perlu ada thawra islahiyah, nggak perlu dibenerin lagi, sudah. Kalau sudah benar-benar, nggak butuh kepada yang membenarkan, cukup sudah. Kecuali agama batil, itu bukan agama yang benar, berarti butuh ada yang membenarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi-nabinya dan kitab-kitab yang Allah berikan para nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah sudah diacak-acak oleh tangan-tangan berdosa, tangan-tangan orang-orang zalim yang mentahrif kitab-kitab Allah. Itu Allah benarkan dengan apa? Allah benarkan dengan diutusnya Rasul paling mulia Nabi Muhammad SAW yang datang bersama Al-Quran. Membenarkan apa yang ada dalam Injil yang sudah ditahrif. Kesalahan-kesalahan dalam Injil. Dalam Taurat yang sudah ditahrif, dibenarkan. Tapi kalau agama Islam sudah benar, tidak ada pertentangan antara agama dengan ilmu di lapangan, berjalan beriringan, karena tidak mungkin agama Islam bertentangan dengan ilmu sama sekali, ilmu yang hakiki, selesai. Nggak perlu dibenarkan. Yang perlu dibenarkan itu mereka itu yang perlu dibenarkan itu. Kenapa? Kenapa mengerucutkan ilmu menjadi satu dari tiga? Kenapa? Mengurung ilmu hanya kepada sunan tabi'iyah saja. Mana aklinya? Mana hukum aklinya? Mana hukum syar'i? Nggak ada bagi mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mereka. Mana khabar mutawatirnya? Tidak ada. Makanya inilah kelebihan ulama Islam. Ulama Islam itu kelebihannya apa? Karena mereka mencari kebenaran yang hakiki, maka Allah tuntun mereka untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Dalam akidah, dalam amaliyah, ataupun dalam akhlak. Menggunakan akal sesuai dengan porsinya. Hukum akal untuk sesuatu yang makulat, perkara-perkara yang makulat, yang bisa dicerna oleh akal. Hukum adat untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan adat yang bersandarkan kepada hawas, panca indera. Hukum syariat untuk perkara-perkara yang bersumber dari syariat. Semuanya rapi, ditempatkan semuanya pada tempatnya masing-masing secara benar dan tepat. Sehingga perlu nggak ada yang dibenarkan? Nggak perlu. Yang perlu dibenarkan ente itu loh yang rusak gitu. Jelas atau tidak? Yang perlu dibenarkan itu yang tidak mencari kebenaran. Kalau kita memang dari awal sudah mencari kebenaran. Mereka nggak mencari kebenaran. Mereka mencari ketentraman di dunia. Itu kalau mereka mencari kenikmatan hidup di dunia. Ingin mewujudkan keinginan syahwat pribadi, itu mereka. Beda atau tidak? Jadi yang perlu dibenarkan itu sono, mereka itu musuh-musuh Allah, itu musuh-musuh Islam. Jelas atau tidak? Baik, kita lanjutkan.
Ghaba an haula'in nasi hadza kulluh ma'a anna idrakahum lahu kana min absati muqtadayatil ilm. Mereka luput dari mereka perkara-perkara yang disebutkan tadi itu. Padahal untuk mengetahui perkara-perkara yang disebutkan tadi, yang mereka luput dari mereka itu, 3 hal yang disebutkan tadi yang luput dari mereka, itu gampang saja, mudah saja, bukan perkara yang sulit, bukan. Cuman memang nggak sadar mereka, tertipu mereka, terjebak mereka. Kalau seandainya sedikit saja, mau betul-betul berpikir, menenangkan diri, kemudian berpikir betul-betul, maka akan dengan mudah mereka mengetahui hakikat yang sebenarnya, bahwasanya mazhab zati palsu, thawrah islahiyah palsu, al-hamas al-isti'mari, bisikan yang di dalamnya sebetulnya adalah penjajahan, itu betul-betul penjajahan yang hakiki, yang dikemas dalam bentuk yang rapi, jebakan dan tipuan yang sangat berbahaya yang ingin menjebak kaum muslimin di situ. Gampang saja. Nanti penjelasannya bagaimana? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Musannif, penjelasan yang sangat gamblang dan rinci. Nanti akan Ustadz kaitkan dengan definisi di awal tadi itu, hukum dibagi menjadi 3, hukum akal dibagi menjadi 3. Ilmu hadis itu sunan tabi'ah adalah masuk pada hukum yang kedua, disebut dengan al-hukmu al-adi. Nah, ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. baik, anak-anakku para santri semuanya, kita lanjutkan. Qalau kanu yatamatta'una bihaqiqatihi wa yansajimuna ma'a mantiqiyatihi lakin a'yunahum 'ushiyat fi ghamratin bihariya bin nahdah al-urabiyah al-hadithah wa ma qad haffa biha min syi'aratil ilm wa alfadhih falam tubsir min haqa'iqil mantiqi wal ilmi illa anawinaha wa syi'aratiha wa qad kanu bi amassil haja ila fahmin kamil lima wara'a tilkal anawin wa ila hadmin sahih libadmun tilka syi'arat. Baik, Allah. Lihat, kalau seandainya mereka ini betul-betul menikmati, artinya memang menguasai, memahami hakikat ilmu, kemudian mereka juga sejalan betul-betul dengan yang namanya mantiq ilmu, maka niscaya mengetahui perkara-perkara yang luput dari mereka tadi yang disebutkan di awal itu sangat mudah sekali. Berarti kan langkah awal adalah apa itu ilmu? Sudah dijelaskan tadi, sudah kita ulang-ulang. Tahu nggak ilmu itu apa? Sebentar, ilmu itu apa sih? Ilmu memang banyak definisinya, dari sisi itu sifat, dari sisi itu masdar dan seterusnya ada. Cuman kita ambil satu definisi, ilmu itu apa sih? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi fil waqi'. Mengetahui sesuatu yang sesuai dengan fakta. Yang sesuai dengan fakta. Itu namanya ilmu. Ini apa? Siwak. Saya menemukan atau mengetahui ini siwak, maka pengetahuan saya bahwasanya ini yang saya pegang adalah siwak disebut dengan ilmu, karena mengetahui sesuatu sesuai dengan fakta dan realita. Itu ini dulu. Berarti kalau pengen disebut ilmu harus sesuai, sejalan dengan sinkron dengan yang namanya fakta dan realita.
Terlepas dari nanti dalam ilmu kalam disebut ada nafsul amar, ada haqiqah, ada mahiyah, ada huwiyah. Ini nanti penjelasan. Yang jelas ini cukup untuk mendefinisikan ilmu. Untuk mendefinisikan ilmu. Ya. Jadi ilmu itu apa? Mengetahui sesuatu sesuai dengan fakta dan realita. Ilmu sudah. Berarti yang dicari apa kalau pengen tahu ilmu? Kalau pengen sejalan dengan ilmu yang dicari apa? Fakta. Yang dicari realita. Hakikat ilmu dulu ambil. Ambil hakikat ilmu. Oh, ini ilmu. Nah, sekarang kalau kita ikut mazhab zati, yang dicari fakta bukan? Sudah selesai. Berarti dengan itu aja kita sudah tahu. Bahasanya mazhab zati ini mazhab yang batil. Mazhab zati ini adalah tunggangan yang ditunggangi oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pribadi, bukan mencapai atau mencari kebenaran, bukan sama sekali. Bukan berjalan beriringan dengan ilmu, bukan. Berjalan di atas cahaya ilmu, bukan. Jelas atau tidak? Dari sini saja sudah nggak usah mikir, buang, ini sudah selesai. Yang tahu ini mikir tentang hakikat ilmu, paham, buang, selesai. Paham atau tidak? Baik. Tapi apa sih permasalahannya? Kok mereka bisa tetap tertipu? Ini faktor di antara mereka orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin bisa tertipu, bisa masuk dalam jebakan mereka musuh-musuh Allah ini adalah karena mereka terlalu terpesona dengan kebangkitan dan perkembangan Eropa yang modern. Itu saja. Jadi mereka terpesona, Eropa bagus luar biasa, berkembang, bangkit, di segala sisi kehidupan mereka berkembang, teknologinya luar biasa, kebudayaannya luar biasa, sehingga timbul rasa takjub dan bangga. Timbul rasa takjub dan bangga terhadap Eropa. Di sisi lain, timbul pesimis kepada bangsa Arab, sehingga apa-apa yang berkaitan dengan Arab pesimis. Tapi kalau sudah Eropa, langsung bangga. Ini penyakitnya, ini sumber penyakitnya itu ini. Jadi mereka kaum muslimin yang lemah dalam hal keilmuan, orang-orang awam dari kalangan muslimin ini, kenapa bisa tertipu? Karena salah satu faktornya mereka betul-betul telah mengarungi, menyelami Allah, berpetualang dalam apa? Dalam kebanggaan mereka terhadap perkembangan dan kebangkitan Eropa yang modern, dan rasa pesimis mereka di sisi lain terhadap ketertinggalan bangsa Arab atau kaum muslimin secara umum. Jelas atau tidak? Ini salah satunya. Baik. Wa ma qad haffa bi min syi'aratil ilm wal fadhih. Dan juga mereka tertipu kenapa? Karena syiar-syiar, karena perkembangan atau kebanggaan mereka terhadap perkembangan kebangkitan bangsa Eropa ini dari berbagai macam sisi kehidupan ini diliputi dengan syiar-syiar ilmu, lafadznya saja, syiarnya saja. Awas, beda ya. Nah, syiar itu artinya adalah syiar yang kalian tahu dalam bahasa Indonesia. Tapi ada yang unik. Syiar itu sebetulnya ada kaitan dengan baju yang dipakai. Kalau kita kaitkan ada kaitannya, ada korelasinya, ada hubungannya. Syiar itu apa sih? Baju luar namanya syiar. Ini jubah yang Ustadz pakai ini namanya syiar. Baju dalam yang Ustadz pakai namanya tithar. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Lihat. Allah. Jadi nanti ini hanya syiar-syiar belaka. Ini hanya syiar-syiar belaka. Awas, hati-hati. Ini hanya syiar belaka. Ya, jadi ini hanya syiar belaka, bukan hakikat, bukan. Syiar itu hanya cover saja, hakikatnya tidak seperti itu. Ya. Mereka yang tertipu, kenapa bisa tertipu? Karena satu sisi mereka bangga, terpesona betul-betul dengan perkembangan yang dihasilkan oleh bangsa Eropa. Sisi lain juga mereka pesimis dengan bangsa Arab. Kemudian perkembangan Eropa ini, terpesonanya mereka ini juga karena memang perkembangan bangsa Eropa ini diliputi oleh syiar-syiar ilmu. Padahal sudah dijelaskan berulang kali, bukan ilmu. Karena tidak mencari
fakta. Bagaimana kok bertentangan dengan fakta disebut ilmu? Tidak mungkin disebut ilmu. Jelas atau tidak? Baik. Falam tubsir min haqa'iqil mantiq wal ilm illa anawinaha wa syi'aratiha, sehingga mereka tidak mampu untuk memandang hakikat-hakikat mantik dan ilmu kecuali hanya judulnya saja dan hanya syiar luarnya saja. Judul dan syiar luarnya. Adapun isi dan dalamnya tidak mereka kaji, tidak mereka lihat, tidak mereka amati, tidak mereka mengerti, sehingga mereka tertipu. Jebakan itu, nah di mana-mana jebakan. Secara zahir kasat mata, sepintas tanpa ente mikir, tanpa kita mikir. Sepertinya jebakan itu nggak berbeda dengan yang lain. Contoh jebakan lubang. Ada lubang untuk menjebak hewan tertentu, diberi daun-daun di atasnya. Kasat mata, sepintas saja, sepintas, tidak ada beda dengan yang lainnya. Ketika diinjak akan terjerumus dalam lubang, baru sadar, oh iya posisinya berbeda, oh iya daunnya saja berbeda, masa daunnya campur aduk begini, padahal pohonnya satu misalkan kanan kiri, dan seterusnya, karena nggak mikir, karena tidak mikir, tidak nggak. Baik, insya Allah kita cukupkan kesempatan kali ini masih panjang nak pembahasannya, jadi terpaksa harus kita putus karena waktu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari fitnah dunia, fitnah hawa nafsu, fitnah syaitan, dan menggolongkan kita menjadi umat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli salih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.